Sambil ngopi. Ya, ketemu lagi dengan ya Uti. Makan. Udah. Kalau belum jangan mau ambil. Siap. Ada lauknya juga. Ya Uti. Terong. Senang uji terong. Ya. Alhamdulillah saya lagi bersilaturahmi di sore hari ini. Aduh, jadi Sambil nunggu hari, sambil menikmati hari yang begitu asik, adem, angin begitu spoi-spoi. Kita menikmati hari dengan rasa syukur. Sampai hancur begini. Tadi dahulu di kos ada pertanyaan dari salah satu teman. anak kos pada Bang, punya pertanyaannya istri, gini anak isinya. lor. Bang, Udah pada ngontrak di Pisangan. coba ini dong, jawab dong. Nanya-nanya nggak pernah dijawab nih katanya. Sebenarnya apa ya, nanyanya yang real aja gitu kan enak gitu kan. Tentang gimana caranya kita menghasilkan sesuatu uang yang berkah, banyak, berlimpah, supaya ibadah kita membantu sesama juga biar lebih mudah kan gitu. Jadi pertanyaannya agak gimana, ini bukan kapasitas saya sebenarnya, tapi ya kata senior teman ngobrol, menurut guru-gurunya bilang ya kalau dipinta jangan kita bilang nggak bisa, juga nggak bisa juga bilang kita nggak ngerti, kita nggak bisa, kita bisa-bisain, tapi ya apa ya jadi bahasanya, coba kita aja berusaha dengan kata-kata bismillah, kita berdoa dulu, semoga apa yang akan kita ucapkan, yang kita sampaikan bermanfaat, dan Allah selalu memberikan petunjuk jalan agar menjadi suatu pelajaran pencerahan buat kita, buat saya secara pribadi, dan meminimalisir hal-hal yang tidak baik, yang apalagi menyinggung perasaan orang. Tapi ya bismillah, kembali lagi saya nggak bisa apa-apa, cuman ya coba berusaha aja, bismillah, karena Allah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, pencerahan untuk saya dan untuk si penanya tadi. Jadi nanyanya gini, bang, indigo itu apa sih gitu kan? Indigo kenapa emang? Ya indigo itu apa dan harus bagaimana? Ada saya selalu bilang, aduh, aneh nggak bisa ngejawab nih, tapi karena ditanya ya cerita aja lagi. Pernah ada pengalaman gitu kan, ketemu sama orang indigo gitu. Kalau menurut, ya ini kan saya yang ditanya ya, jadi pendapat saya, menurut pengalaman itu juga, indigo itu nggak lebih dari apa ya, suatu, maaf sebelumnya ini kan saya orang awam, nggak ngerti apa-apa, tapi punya pengalaman beberapa kali ngobrol, bergaul dan lain-lain sama beliau-beliau yang tadi notabene dibilang indigo. Alhamdulillah dari sekian banyak teman saya itu, dari ya ada 5-6 orang yang beliau itu memang sebutin indigo. Akhirnya beliau sendiri ngomong, si indigo tadi, teman saya si indigo tadi ngomong, indigo itu ya 11-12 sama penyakit katanya. Ya mudah-mudahan ini jadi jawaban ya buat teman saya yang nanya tadi. Saya hanya menyampaikan pengalaman saya tadi, cerita. Jadi kalau menurut beliau itu, teman saya yang indigo, dia bilang indigo itu sebenarnya 11-12 sama penyakit katanya, penyakit kejiwaan.
gitu. Ada yang penyakit kejiwaan itu kan rata-rata biasanya setelah orang tersebut sudah memiliki suatu tingkat pemikiran yang lebih dewasa gitu, atau sudah membedakan, oh ini rasanya nggak enak, dia nggak suka, oh ini rasanya enak karena manis nikmat gitu kan, jadi dia suka gitu. Ya ada juga memang yang tersebut katanya dia sendiri juga nggak ngerti, ada yang dari sejak balita gitu kan udah terlihat suatu kelebihannya gitu, lebih ke melihat sesuatu hal yang orang biasa nggak bisa melihat tapi dia bisa melihat gitu kan, bisa berkomunikasi gitu. Tapi ya saya kembali ke temen tadi yang indigo. Kenapa? Saya nanya kan, Mr. H gitu. Kenapa Mr. H? Kok 11-12 sama penyakit? Ya iyalah, waktunya orang-orang seneng-seneng kok kita pelotot-pelotot, waktunya orang istirahat merem gitu kok saya nggak bisa tidur, malah main sendiri gitu, main sama orang-orang yang nggak, tanda kutip, tidak terlihat gitu, dan lain-lain. Kebiasaan juga nggak sama kebiasaan orang-orang normal lainnya gitu kan. Terus lebih ke apa ya, jadi ya itu katanya bilang 11-12 sama penyakit batin gitu ya, psikisnya terganggu gitu. Makanya ya akhirnya saya diskusi lah sama beliau tadi, karena ada 5 atau 6 orang tadi dari sekian banyak yang sering ngobrol, saya banyak ngobrol nyari informasi dengan beliau tadi. Akhirnya saya menarik kesimpulan, tapi saya coba komunikasikan lagi ke beliau tadi. Jadi saya menarik kesimpulan, iya ya, ternyata memang kayaknya seperti penyakit juga ya. Ada nggak ingin sembuh gitu kan, sembuh dalam artian nggak mau ngelihat hal-hal yang kayak gitu-gitu deh gitu kan, ngelihat si kucu-kucu, ada ngelihat si Gonjes gitu dan segala macam gitu kan. Ya akhirnya saya bercandain, tawarin aja kalau yang ngeliat Gonjes gitu mau nggak dikerimbat gitu. Atau ya minta lah ke Allah, ya Allah kalau boleh gitu kan, mendingan bisa ngelihat yang para karomah gitu kan, melihat malaikat gitu kan, para solihin gitu kan, orang-orang soleh gitu kan, kayaknya lebih enak gitu kan. Mungkin kita juga pas kalau melihat beliau tadi yang tanda kutip terlihat oleh orang indigo tadi tapi tidak terlihat dengan masyarakat orang awam umumnya gitu kan, ya kita kan minimal kan suluk salam, assalamualaikum gitu kan, kayaknya enak gitu. Daripada kita selalu wah di pohon pisang ada anu gitu, di ini ada anu, atau bahkan wah di belakang ente tuh ada yang ngikutin tuh gini ini. Kayak kira-kira kayak gitu. Jadi apa sih ya yang dicari? Kita hidup di alam yang real, alam yang nyata. Orang yang udah sadar akan itu, justru mereka pengen sembuh. Jadi jangan juga lah ada temen yang justru bergaulnya sama orang-orang yang tanda kutip ngaku pintar, ngaku bisa melihat dunia goib ini segala macem. Kok dunia goib hanya terbatas itu aja sih gitu kan. Apa yang akan terjadi 1 menit yang akan datang itu goib, Allah yang maha goib gitu kan. Jadi kok sempit sekali pengetahuan tentang goibiyah tadi, hanya sebatas dengan makhluk-makhluk yang maaf bahasanya kehet gitu. Akhirnya ngeganggu, yang saya sedihkan itu jadi mengganggu akidah gitu. Nah mengenai akidah tadi, kalau memang benar beliau tadi memiliki suatu talenta gitu kan, saya lebih asiknya kayaknya talenta lebih ya, bukannya penyakit gitu. Talenta lebih yang Allah berikan itu yang dibilang katanya orang anak alam gitu kan, ada istilah seperti itu, indigo gitu kan, melihat makhluk-makhluk astral dan lain-lain.
Ya saya lebih senang, alangkah baiknya kita arahkan ke akidah yang baik, memperdalam akidah gitu kan. Dengan akidahnya yang dipahami, dijalankan, diamalkan, insya Allah hal-hal seperti itu akan bisa lebih terarah gitu, lebih terarah. Jadi nggak hanya selalu berhalu ya, karena saya nggak ngerti gitu, jadi saya bilang halu sih halu jadi. Allah alam, saya juga kalau boleh milih gitu, saya nggak mau ngeliat gitu-gituan, saya maunya ngeliat para karoma gitu kan, kayaknya enak, wangi, sejuk, adem, damai gitu kan. Apalagi diperkenankan melihat, bukan melihat ya, jadi wah masya Allah kalau bisa melihat malaikat gitu kan, masya Allah. Cita-cita saya satu awalnya pas dengar-dengar bergaul sama beliau-beliau yang indigo tadi, coba dong diasah kemampuannya itu, kayaknya nanti biar dipermudah, karena itu adalah talenta lebih dari Allah. Kita nggak minta, katanya terlahir menjadi manusia yang indigo gitu kan. Cobalah diasah, mudah-mudahan dengan mudahnya, dengan setiap saat kita niat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, itu dahsyat sekali daripada ketemu sama yang kira-kira kayak gitu. Jadi saya sorry ya, yang nanya tadi saya nggak bisa menjawab, tapi karena nanya terus ya akhirnya saya ngejawabnya kayak gitu tadi ya. Anjurannya kita perdalam akidah kita, karena beliau yang berpredikat indigo tadi nggak harus dengan maaf agama saya, tapi di luar agama kita juga banyak sekali gitu. Jadi talenta alam itu atau anak alam itu nggak hanya kaum muslim, di luar muslim juga banyak. Nah karena kita orang muslim, maka kita pelajari, kita perdalam, sehingga kita mendapat hikmah dari akidah minal Islam kita, sehingga kita tidak terbawa oleh suatu hal yang tadi, sehingga kita dapat membawa, kita dapat menyetir, kita dapat mengendalikan talenta yang Allah berikan tadi. Yang mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, kita mendatangkan kebaikan untuk diri kita, dan kita dapat memberi, membantu untuk orang yang kira-kiranya membutuhkan, kan gitu ya. Mudah-mudahan apapun, kalau saat ini alangkah baiknya ajaran agama itu bukan ajaran yang ketinggalan zaman, jadul dan lain, enggak. Justru agama itu suatu hal yang sangat terbarukan dan selalu terbarukan, up to date. Bahkan ajaran agama itu dari awal, pertengahan sampai akhir nanti, sampai di depan tadi. Karena menurut obrolan dari senior gurunya guru-guru, hidup ini kan nggak hanya saat sebatas ini aja, bahkan ini hanya sekejap mata mimpi aja. Kehidupan sebenarnya adalah nanti kita akan mengalami fase kematian, berpindah ke alam barzakh, alam kubur, lalu kita akan dibangkitkan, lalu kita bertemu dengan kehidupan yang nyata, tak bertepi, tak ada batasan waktu. Itulah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat nanti. Jadi ya banyak-banyaklah kita beramal, banyak-banyaklah kita berbuat baik. Caranya gimana? Ya kita perdalam akidah kita, kita cari tahu informasi keislaman kita, jadi kita dapat tuntunan, dapat petunjuk, arahan, pencerahan, agar hidup kita selalu
berjalan sesuai dengan aturan-aturan, anjuran-anjuran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha tahu. Saya hanya sekedar bercerita, nggak menjawab pertanyaan tadi, tapi mudah-mudahan ada hikmahnya yang menjadi pencerahan untuk diri saya dan untuk kawan saya yang nanya tadi. Mohon maaf banyak keterbatasan ya, ini dalam rangka mengisi waktu, mengisi hari. Semoga Allah mengampuni dosa kehilapan kita dan Allah menerima niatan dan kelakuan, pemikiran kita yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lagi.